Dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Kita bernyanyi. Kita angkat pujian bersyukur selalu. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah dan tumbuhkanlah pada kami iman kepercayaan yang benar dan buah-buah iman berlipat ganda setiap hari, sehingga kami semakin dikuatkan. Berikanlah kepada kami kasih yang tulus untuk mengasihi-Mu dan mengasihi sesama kami manusia. Berikanlah kepada kami pengharapan yang hidup, sehingga kami dengan penuh sukacita mengerjakan hal-hal yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah menyertai kita sekalian,
Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman Allah sebagai pengganti hukum Taurat diambil dari Markus pasal 12 ayat yang 30 sampai ayat yang 31. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pengganti hukum Taurat. Marilah kita sama-sama memohon kepada Tuhan sesuai dengan firman Tuhan yang kita dengarkan. Tuhan Allah kami, berikanlah kepada kami kekuatan untuk berbuat sesuai dengan firman-Mu. Amin. Shalom adik-adik. Shalom Kak. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Kakak mau lihat dulu semangatnya. Yuk, tepuk semangat. Semangat. Selamat minggu. Yes, I am. Kita angkat pujian hari ini.
melipat persembahannya di tangan kanan. Jangan diucap-ucap ya adik-adik. Yuk kita mau doakan persembahannya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yuk kita angkat pujian Tuhan Yesus baik. Mendengarkan firman Tuhan. Ya adik-adik boleh mempersiapkan Alkitabnya. Boleh disiapkan juga alat tulisnya. Terlebih disiapkan hati dan pikirannya. Sambil menundukkan kepala, melipat tangan, kita angkat pujian Yesus ku panggil, Yesus ku bunuh. Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya hari ini? Oke, coba sekarang kakak mau sapa dulu adik-adik kelas kecil, karena waktunya untuk kelas kecil dengerin firman Tuhan. Shalom adik-adik kelas kecil. Udah siap dengerin firman Tuhan? Coba kakak mau tanya dulu, dan kakak mau adik-adik tunjukin, walaupun kakak gak bisa lihat adik-adik secara langsung, tapi Tuhan Yesus lihat. Jadi
kakak mau coba adik-adik tunjukin sikap siap mendengarkan firman Tuhan. Oke, udah rapi, udah cantik dan ganteng, sekarang kita dengerin firman Tuhan. Minggu tanggal 26 Juli 2020, tema minggu kita hari ini adalah Menara Babel. Jadi perikopnya diambil dari Kejadian pasal 11 ayat 1-7. Tapi karena kakak tahu adik-adik sekolah minggu kakak, adik-adik kelas kecil kakak ini belum bisa baca Alkitab, jadi kakak akan bacakan ceritanya untuk kita. Oke? Dan kakak juga udah siapin nih gambarnya supaya adik-adik bisa membantu adik-adik mengerti ceritanya yang akan kakak jelaskan. Oke, walaupun gambarnya seperti ini, semoga masih tetap jelas adik-adik lihat ya. Oke, jadi, nah sebelumnya adik-adik masih ingat kisah tentang air bah yang dialami oleh Nabi Nuh. Jadi ada 8 orang selamat. Pada saat itu, setelah itu manusia berkembang dan hanya ada satu bahasa. Jadi pada zaman dahulu di bumi semua manusia hanya memiliki satu bahasa. Nah, bahasa itu apa sih adik-adik? Iya, yang kita gunakan, yang kakak gunakan sekarang dalam menjelaskan firman Tuhan, yang adik-adik gunakan di sekolah minggu, yang adik-adik gunakan sehari-hari di rumah, itu semua adalah bahasa. Dan adik-adik tahu yang kita gunakan sehari-hari itu kan bahasa Indonesia. Mungkin adik-adik juga menemukan bahasa lain di sekolah seperti bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan segalanya. Jadi di bumi ini banyak sekali beraneka ragam bahasa. Oke, nah suatu hari semua manusia berkumpul dan tinggal mendirikan rumah di tanah bernama Sinear. Nah, jadi mereka mendirikan rumah di tanah Sinear. Nah, mereka punya rencana untuk membangun sebuah kota. Jadi mereka punya rencana untuk membangun sebuah kota. Nih, mereka berencana untuk membangun sebuah kota. Kenapa? Karena mereka itu akan stay di situ. Mereka nggak tersebar kemana-mana. Dan mereka ingin punya nama yang terkenal di bumi. Nih, supaya mereka nggak tersebar di mana-mana, mereka hanya berkumpul di kota itu. Nah, kemudian akhirnya mereka mulai bersama-sama membangun kota itu atau membangun menara itu yang kita kenal dengan Menara Babel. Mereka sudah mulai bekerja sama untuk membangun menara itu. Nih, mereka semua manusia itu saling membantu untuk mendirikan menara yang paling tinggi. Nah, mereka itu berencana adik-adik untuk membangun menara tinggi yang tingginya itu sampai ke langit itu, dan menara itu menjadi semakin tinggi. Mereka bekerja sama, ingat ya adik-adik, mereka bekerja sama. Nah, akhirnya mereka hampir menyelesaikan menara itu. Ini adik-adik bisa lihat, menaranya sangat amat tinggi tuh. Tapi ini hampir selesai. Tapi karena mereka itu menyombongkan diri di hadapan Allah, karena mereka ingin manusia tidak tersebar, mereka hanya ingin di kota itu, dan itu bertentangan dengan tujuan Allah menciptakan manusia, sama seperti waktu firman Tuhan kepada Adam dan Hawa, yaitu mereka ingin Adam dan Hawa beranak cucu dan bertambah banyak untuk memenuhi bumi. Jadi Allah ingin manusia tersebar di seluruh bumi, tetapi mereka menentang, mereka tidak setujuan dengan Allah. Nah, akhirnya Tuhan melihat kota itu dan Tuhan tidak menyukai perbuatan mereka. Nih, ketika menara itu sudah hampir selesai, tapi mereka masih tetap meneruskan pekerjaan mereka. Lalu, Allah melihat dan Allah menghukum mereka, yaitu dengan mengacaukan bahasa mereka. Jadi tadi pada zaman dahulu tadi kakak bilang hanya ada satu bahasa. Lalu Allah membuat mereka menjadi berbagai macam bahasa. Jadi saat mereka bekerja sama, misalnya si
yang ini ngomong bahasa Indonesia, yang ini ngomong bahasa Inggris, yang ini ngomong bahasa Mandarin, sehingga mereka tidak mengerti satu sama lain. Nah, Allah mengacaukan bahasa mereka sehingga mereka berbicara berbeda satu sama lain. Padahal mereka lagi bekerja sama membangun menara itu, sehingga mereka tidak bisa saling mengerti satu sama lain. Bagaimana mereka bisa saling bekerja sama jika mereka tidak saling memahami bahasa mereka? Nah, mereka berbicara nih, yang ini berbicara kepada yang ini, terus mereka bertanya-tanya, maksudnya apa ya? Aku nggak ngerti bahasanya gitu. Kenapa kita jadi seperti ini? Kenapa berbeda? Kenapa kalian berbicara aneh gitu? Karena mereka nggak tahu. Akhirnya mereka bersepakat untuk mencari teman yang bahasanya sama, membuat perkumpulan yang bahasanya sama, membuat perkumpulan sehingga mereka terdiri dari perkumpulan bahasa-bahasa yang lainnya. Akhirnya mereka disebarkan Tuhan ke seluruh bumi. Nah, sekarang nih akhirnya mereka pergi karena mereka tahu kalau Tuhan gak suka, dan karena mendirikan menara Babel ini. Akhirnya mereka tersebar di seluruh bumi yang bahasanya ini, pergi mencari tempat dan tinggal di tempat tersebut. Yang lainnya juga seperti itu gitu. Sekarang kota itu disebut Babel, kota Babel atau menara Babel. Babel artinya kacau. Nah, karena itulah adik-adik, kita di bumi memiliki ribuan bahasa. Adik-adik, sampai di situ tadi ceritanya. Jadi melalui kisah ini, melalui cerita tadi tentang menara Babel, kita mengetahui bahwa perbedaan-perbedaan yang ada itu Tuhan yang ciptakan. Bahkan bukan hanya bahasa, tetapi wajah, tubuh, bentuk, rambut, kulit, dan segala macamnya itu kita berbeda-beda. Jadi mau kulit hitam, putih, rambut lurus, rambut keriting, pendek, tinggi, semua itu adalah ciptaan Tuhan. Tuhan yang menciptakan perbedaan itu. Maksudnya supaya kita tidak saling menyombongkan diri satu sama lain, tapi supaya kita saling rendah hati dan saling melengkapi satu sama lain. Ini firman Tuhannya. Semoga adik-adik terutama kelas kecil nggak bosan untuk dengerin firman Tuhan secara online seperti ini. Semoga adik-adik tetap selalu antusias dan semangat untuk mendengarkan firman Tuhan sampai nanti kita sudah bisa untuk bergereja lagi. Oke adik-adik, sampai di sini firman Tuhannya. Kita tutup dengan doa ya. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus masih menyertai kami sampai pada detik ini ya Bapa. Kami bersyukur kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami supaya kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan bisa menjalankan setiap firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai ketemu di minggu depan ya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Segala kaum anak-anak Nuh, dan dari mereka itulah berpencar bangsa-bangsa di bumi setelah air bah itu. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat.
juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi. Yuk adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau mengakhiri ibadah kita dengan angkat pujian terima kasih Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat, pemberian dan ucapan syukur. Kami di sini mempersembahkan diri kami dan sebagian dari pemberian-Mu sebagai tanda terima kasih kami atas berkat-Mu dalam kehidupan kami.
Kiranya Engkau berkenan untuk menerimanya. Berkatilah persembahan ini dan pimpinlah para pelayan gereja-Mu dalam mempergunakannya demi pengembangan kerajaan-Mu yang datang di dunia dan di tengah-tengah gereja-Mu. Berilah Roh Kudus-Mu membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami semakin jelas melihat betapa besar berkat kasih karunia-Mu kepada kami. Ajarlah kami agar kami mau bersyukur kepadamu dan memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Oleh karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.